Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Herdian. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10 12 10 93. Di sini saya sebagai mahasiswa di Universitas Teknologi Digital Bandung. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Budi Zetmiko selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada semester 3. Adapun tujuan dari pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penilaian evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 3. Langsung aja ke pembahasannya. Oke, baik, di sini untuk materi-materi dari bab 1 sampai bab 4 ya. Dari pertemuan 1 sampai 4, yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua adalah at-thoriq ala ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Terus yang ketiganya ada al-mawani fi ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Dan yang terakhir yaitu al-adillah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah gitu. Oke. Yang pertama di sini ada amiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Kepentingan mengenal Allah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah ini bukanlah mengenal zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Sebab bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatul dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama ada dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 19 yang artinya, katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya. Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Nah, selanjutnya ada dalil akli atau akal atau logika. Dalil akli yaitu nas yang tertulis dalam kitab, akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Ma'rifatullah ini dapat mengantarkan manusia kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa, itulah mereka akan memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki. Nah, untuk di bab kedua yaitu ada at-thoriq ala ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Menuju pengenalan terhadap Allah SWT. Allah SWT tidak menampilkan kewujudan zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Bahkan selagi kita boleh nampak dengan mata kepala kita, maka itu bukanlah Tuhan. Allah juga menganjurkan kepada manusia menerusi Nabi SAW supaya berpikirlah pada makhluk-makhluk Allah, tetapi jangan sekali Anda berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Selanjutnya yaitu dugaan hawa nafsu.
Dua unsur utama dalam metode mengenal Tuhan yang tidak berlandaskan disiplin yang sebenarnya adalah sangka-sangkaan dan juga hawa nafsu. Campur tangan dua unsur ini sangat tidak mungkin untuk mencapai natijah yang tepat dan sahih. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang bergejolak dalam diri. Nafsu ini bisa berupa banyak hal, mulai dari soal syahwat hingga persoalan kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu ada ragu-ragu. Keraguan memang kerap dialami oleh setiap manusia. Biasanya ragu-ragu kerap datang di saat kita menghadapi suatu keputusan atau pilihan yang akan kita ambil. Apakah akan yakin dengan keputusan tersebut ataukah tidak? Atau bahkan keraguan bisa timbul di saat kita akan beramal. Jika keraguan itu muncul setelah beramal, maka hal itu tidak dianggap. Karena jika seseorang telah selesai mengerjakan suatu amalan, berarti amalan yang telah dikerjakan tersebut telah dilakukan dengan baik. Karena pastinya jika kita beramal, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa ragu, itu hanyalah bisikan syaitan. Jika keraguan itu muncul di saat atau di tengah-tengah kita ingin beramal, maka hendaknya keraguan itu tidaklah dianggap. Jika dalam melakukan ibadah atau amalan dan di kondisi tersebut kita ragu, apakah kita sudah mengerjakannya apa belum, maka hukum dari ragu-ragu tersebut adalah bahwa orang tersebut belum melakukan amalan tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55 yang artinya orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu atau Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Oke, yang selanjutnya yaitu pada bab ketiga ada al-mawani fi ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat mengenal terhadap Allah. Orang fasik ya, adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka adalah yang meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Mereka adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, di mana orang ini adalah orang yang tidak akan dapat mendekati Allah dan ia tidak akan dapat melihat Allah sekalipun nampak di hadapannya. Adapun ciri-ciri mereka adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala seperti berikut ini, yaitu yang pertama ada melanggar janji yang tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 27, Quran Surah Al-Baqarah ayat 99 dan yang lain-lainnya. Yang kedua ada orang yang berpaling dari perjanjian kepada Allah yang tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 8 dan lain-lainnya. Yang ketiga ada tidak mengagungkan perintah Allah yang tercantum dalam Quran Surat Al-An'am ayat 121. Yang keempat yaitu lebih mencintai keluarga, harta, pangkat, dan jabatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Yang selanjutnya yaitu yang kelima memiliki karakter munafik dan mengajak kepada yang mungkar yang tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 67. Yang terakhir yaitu ada suka menuduh orang yang soleh dengan keji yang tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Adapun sifat yang berasal dari penyakit subhat, yang pertama ada jahil. Kata jahil berasal dari bahasa Arab yaitu jahala, ya jahalu, jahalan, wa jahalatan yang artinya itu tidak tahu, pandir atau bodoh. Sebutan jahil bukanlah karena mereka bodoh dalam artian tidak bisa menulis dan membaca, tetapi bodoh karena tidak bisa mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu menyimpang. Ada dalam Quran surat 5 ayat 13. Perbuatan manusia dapat dikatakan menyimpang apabila tidak sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku atau diberlakukan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik telah membuat sebuah aturan yang tertera dalam wahyu yang disampaikan kepada para rasulnya. Nah, selanjutnya yang bab terakhir yaitu bab 4 al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah.
Yang selanjutnya yaitu dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuatan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di atas muka bumi. Dalil historis atau sejarah ini adalah pembuktian tentang keberadaan Tuhan dengan berpegang pada sejarah perjalanan hidup manusia dari dahulu hingga sampai saat ini, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keagamaan. Nah, selanjutnya yaitu mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah. Dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas adalah berfungsi untuk menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah SWT itu begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun, seseorang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.